Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Ibu harus segera laksanakan tumbalnya. Kalau tidak, ibu yang akan jadi korbannya. Enggak. Saya nggak mau mati. Mbak, tidak ada solusi lain apa, Mbak? Solusinya cuma satu. Ibu harus segera dapatkan tumbal yang memiliki garis keturunan yang sama dengan ibu atau Pak Tarno. Nanti penyakit ibu dialihkan ke tumbal itu. Kalau ibu segera dapatkan tumbalnya, nanti malam saya akan lakukan ritualnya. Mbah, kalau begitu, keponakan dari suami saya aja, Mbah. Udah tega ya mau menubalkan aku. Aku harus kabur dari sini. Kalau aku nggak mau mati. Ningsih! 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 Ningsih, kamu mau kemana, Dok? Ningsih! Ningsih, kamu nggak boleh pergi, Ningsih. Ningsih, Pade terpaksa. Pade minta maaf, Pade nggak mau Bude mati, Ningsih. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Setelah usaha kabur saya gagal, Kau saya disekap ke dalam kamar, Mbak. Mbak, apa yang kamu lakukan, Mbak, di kamar itu, Mbak? Saya berusaha kabur keluar kamar, Mbak. Saat itu yang ada di ingatan saya cuma ibu, Mbak. Kalau saya mati, siapa nanti yang jaga ibu, Mbak? Ningsih! Mau kemana? Dia, Mas. Mas, ikat dia. Pegang. Nggak mau. Fadil, lepasin aku. Au! Aduh, Bu, kenapa, Bu? Bu, kenapa? aduh, Mas. Bu. Kenapa, Bu? Aduh, Mas. Aku... Mbak, ini kenapa, Mbak? Ningsih! Ningsih! Apa Mbak berhasil menemukan centong itu? Di mana ya? Di mana ya jantung sialan itu? Ningsih! Aduh, pintunya ada bisa dibuka nih. Yang dikunci dari luar nih. Pak Tarno, cepat buka pintunya. Nanti Bu Lasmi yang nggak selamat. Saya sudah berusaha cari kemana-mana sampai saya hampir putus asa. Terus saya coba cari ke warung. Ternyata centongnya ketemu di situ, Mbak.
Jantungnya kamu apain? Kamu buang Mbak akhirnya? Ada aura mistis yang menahan saya, bahkan menyerang saya, Mbak. Panas! Panas, panas! Aduh, panas! Cepat makanmu! Ya Mbak, sebentar. Aduh, ini pasti kerjaannya si Ningsi nih. Bakar jimat itu. Ayo mas, ayo kita ke warung. Kita selamatin centong itu mas. Ayo buruan mas. Ayo. Ningsi! Kenapa kamu bakar jimat itu? Jimat ini bikin Bude sama Pade jadi musyrik. Mas, kamu lihat sendiri kan keponakan kamu. Habisin dia, Mas. Ayo habisin dia, Mas. Bude, ayo segeralah bertobat, Pade. Tinggalkan jalan kemusyrikan itu sebelum kalian menyesal. Heh, kamu gak usah sok-sokan ceramain saya ya. Saya itu gak mau hidup miskin seperti keluarga kamu. Gue udah cukup. Jangan pernah menghina keluarga saya. Walau keluarga saya susah, setidaknya keluarga saya tidak pernah berbuat hal hina seperti kalian. Ajar kamu ya, kurang ajar. Aduh. Ningsi, tolong budamu ini. Ningsi. Sakit, Mas. Sakit, aku gak kuat, Mas. Sakit, Mas. Ningsi, tolong budamu ini. Ningsi. Bu. Ningsi, tolong. Pak De Bude benar-benar sudah dibutakan dengan kemaksiatan. Aduh, saya nggak paham, Mbak. Udah terkena penyakit aneh, masih aja. Terus, Mbak, akhirnya kan jimatnya kamu bakar. Gimana akhirnya warung sotonya? Setelah kejadian itu, warungnya tutup, Mbak. Karena pelanggan juga sudah tahu soal pesugihan itu. Mas, sudah, Mas. Bu. Mas,
Cukup. Bude berusaha mencegah, tapi dengan penyakitnya yang luar biasa itu, sampai akhirnya Bude pingsan. Kasihan juga ya Bude. Lalu gimana kondisi Bude setelah itu? Bude hanya bisa terbaring lemah, Mbak, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kita sama-sama tobat ya, Bu ya. Istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Tobat ya. Astagfirullahaladzim. Adek. Pada akhir hayatnya Bude, nggak sempat mengucapkan istighfar, Mbak. Astagfirullah, Mbak. Lalu Mbak, setelah Bude meninggal, apa yang terjadi dengan kamu, Mbak? Kamu kemana? Saya sempat pulang untuk menengok ibu, Mbak. Akhirnya ketemu Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, ibu sehat, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Jadi, setelah itu gimana, Mbak? Kamu tetap di kampung atau kamu kembali lagi ke kota? Saya kembali ke kota, Mbak, untuk membantu bekerja di sotonya Pak D saya. Karena saya juga tetap harus melunasi hutang ibu saya, Mbak. Sekarang Pak D berjualan dengan halal, Mbak. Meskipun memang penjualannya tidak seramai dulu ya, Mbak. Tapi semakin hari warga sekitar sudah tahu dan percaya kalau Pak D sudah tidak menggunakan pesugihan, Mbak. Mbak Ningsih, aku seneng banget dengar cerita kamu. Ternyata di balik semua perjuangan ini akhirnya ketemu ya titik cerahnya. Alhamdulillah, Mbak. Mbak, terima kasih ya sudah hadir ke sini dan berbagi kisahnya ya, Mbak. Sama-sama, Mbak. Sehat selalu ya, Mbak ya. Amin ya Allah. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, Mbak. Amin, amin, Mbak. Pemirsa, kisah yang baru kita dengarkan tadi ternyata banyak terjadi di sekitar kita. Seharusnya uang dan jalan usaha yang kita kelola menjadi tempat menemukan keberkahan, bukan tempat menyakiti. Semoga kita semua belajar dari kisah ini, utamanya kaum perempuan, bahwa jalan instan untuk mendapatkan kekayaan dengan menghalalkan segala cara pasti akan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih sudah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya.